Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin lagi di video 2, masih bahasan collision detection ya. Jadi collision detection area interest itu apa aja? Ini bisa kita breakdown berdasarkan area interestnya, ada 3 ya. Pertama, deciding what collision to test. Jadi kita di sini harus tahu dulu objek yang akan kita ujikan atau hit test kan itu yang mana. Dan kalau bisa sih jangan kebanyakan karena akan membuat komputasi semakin tinggi. Kita batasi aja jumlah objek yang akan diujikan. Jadi nggak mesti harus semuanya. Nanti kita bahas deh area yang dimaksud diujikan tuh yang kayak gimana ya nanti di slide berikutnya. Oke, jadi intinya kita harus batasi jumlah objek yang akan diujikan. Kalau misalnya saya punya bubble gitu, animasi bubble, terus ini bisa saling bertabrakan, kan kebayang ya banyak sekali area atau objek yang harus diujikan. Oke, kemudian detecting a collision. Kalau tadi kan deciding what collision to test. Sekarang detecting a collision. Deteksi kolisi bergantung pada keakuratan kolisi yang terjadi. Ya, Anda bisa aja bikin yang perfect ya, perfect collision detection. Terus dites, ini kayak bubble ini, setiap sisi-sisinya dites, kolisi deteksinya lumayan ya. Nah, di sini kita bisa tes apakah dalam sebuah objek ada poligonnya, terus setiap poligon itu dites dengan poligon di objek lain. Ya bayangkan tadi komputasinya akan sangat tinggi. Ya kadang-kadang nggak harus perfect lah ya, nggak mestilah. Tergantung dari kebutuhan aja. Nah, terus berikutnya adalah handling a collision. Jika objek berkolisi dengan sesuatu, kolisi akan ditangani dengan cara yang bermacam-macam. Contohnya, ya handling collisionnya apa nih? Selanjutnya setelah kita collide, mau ngapain sih gitu ya? Misalnya nih, a projectile colliding with a robot. Ya, jadi kalau misalnya ada robot begitu ya, terus anggap aja lah ini robot ya. Terus ada projektil ke sini jeger gitu kan. Berikutnya adalah destroy. Berarti kan kalian harus jalanin animasi destroy untuk keduanya. Apakah itu atau misalnya ada, nah ini katakan ini wall ya. Ada orang nabrak ke dinding, mau masa jeger juga kan enggak ya, enggak akan mungkin dia meledak kayak bom robot sama projektil tadi ya. Kalau orang nabrak dinding apa yang terjadi? Ya dia akan bump itu jadi nabrak tapi balik lagi gitu ya. Jadi nggak akan kenapa-napa. Intinya kita harus memberikan animasi seolah-olah ini adalah sesuatu yang nggak bisa ditembus gitu tadi ya, supaya nggak kayak hantu. Apalagi nih misalnya bisa aja justru ketika dia colliding dengan sensor dia akan menghindari gitu ya. Jadi malah kebalikannya, misalnya ada tokoh yang kabur dari musuh, terus ketika atau tokohnya mungkin NPC kali ya, NPC yang lebih lemah gitu ya, NPC yang lebih lemah dari player. Nah ini strong player, ini weak NPC. Nah ketika dia ketemu sama strong player, nah ini dia katakan punya radar gitu ya. Nah, terus si strong player masuk ke area kolisinya. Nah, dia mikir, kabur jangan kan gitu ya. Kalau misalnya dia ngerasa, oh healthy point saya nih kurang dari si player. Dan si player itu strong player, berarti kan mendingan dia kabur ya. Run away, oke. Jadi, macam-macam ya handling a collision itu responnya apa nanti ya setelah dia bercollide dengan something ya, apakah efek meledak, apakah efek bump dan seterusnya ya. In summary, a game should try for this collision detection goals. Pertama kan tadi biar nggak komputasi tinggi, kita eliminate as many collision test as possible. Jadi jangan kebanyakan yang dites, yang dikit-dikit tes. Emang sih efeknya akan bagus ya dalam sebuah game, lebih realistis, tapi kan kasihan ya kalau komputasinya terlalu tinggi. Kita kan ini bukan akademik AI, jadi nggak penting lah, maksudnya yang penting ada kesan
oh iya itu nabrak, ya udah berarti something happen gitu ya. Terus setelah terjadi kolisi, janganlah kelamaan mikir. Kayak ini yang lucu ya, kan di sini yang kita pertimbangkan adalah quickly decide whether there is a collision. Yang akan lucu kalau gini ya, Lola misalnya nih si robot yang kayak tadi ya, si robot ini kena projektil masuk, nah ke sini ya projektilnya, terus dia Lola. Terus kalau kena ngapain, diem dulu gitu ya? Kan enggak ya, masa diem dulu berapa detik, mikir dulu baru jeger meledak gitu ya kan, nggak mungkin seperti itu. Makanya kita harus quickly decide whether there is a collision. Kayak si tokoh tadi ya, si tokoh tadi juga jangan kelamaan mikir, nanti keburu ditebas sama strong player ya. Jadi ketika dia collide nggak usah sampai masuk ke dalam areanya, kalau ini udah kelamaan mikir keburu ditebas. Sampai sini aja player baru nyampe kakinya tep collide sama sensornya, waduh itu playernya kuat, dia kabur gitu ya. Jadi jangan mikir Lola gitu ya, terus pas si strong playernya datang dia baru mikir, oh iya ya kabur, keburu ditebas mati. Nah jadi nanti efek ininya ya pasca kolisinya nggak dapet gitu ya. Makanya harus quickly decide ya. Provide collision detection that is accurate enough for the game. Iya, enough aja lah, nggak usah terlalu spesifik sampai benar-benar detail banget ya. Jadi accurate enough, tapi juga jangan jelek-jelek banget gitu ya. Pokoknya accurate enough aja. Handle the collision in a way that doesn't distract the user from the game. Nah, kayak tadi cerita robot kena projektil, loading lama, terus meledaknya belakangan. Kan itu akan bikin kita terdistraksi ya sebagai player. Pokoknya handling aja collisionnya dengan benar ya. Nah algoritmanya gimana nih? Yang sederhananya, nih kita cobain aja ya. Asumsikan bahwa semua yang bergerak dalam game adalah objek. Apakah itu monster, player, projectile, or whatever ya. Untuk setiap objek yang tadi disebutkan, ikuti langkah berikut. Pertama, selalu update lokasi objek. Kalau misalnya saya punya monster, mon aja ya namanya ya. Terus dia akan punya X, Y ya. Nah ini selalu diupdate. Meskipun dia gerak dikit, dia update ya. Update gitu ya. Terus diperiksa apakah kolisi dengan objek lain atau dengan lingkungannya. Kalau misalnya monsternya jalan ke sini, nah ini jangan sampai terjadi ya. Ini harusnya bump ya. Dia cek ya, monster X, Y collide nggak dengan lingkungannya. Jika terjadi kolisi, nah kalau ini bump, berarti kembalikan ke posisi sebelumnya. Jadi supaya si tokoh atau apapun itu, monster selalu dia berada di sini ya, tidak pernah menembus dinding. Ini kalau bump, dia kembalikan lagi ke sini, kembalikan lagi ke sini pas jalan itu ya. Jadi nabrak dikit ke sini, balikin lagi, dan itulah yang akan memberikan kesan bump. Oke. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Ya, selama proses input kita lakukan update objek ya. Update objeknya ngapain? Ya kita cek ya untuk setiap objek, apakah itu monster ini ya, apakah itu monster, player, atau apapun itulah ya. Kita simpen dulu old position, ambil old position, terus kita bikin posisi baru, karena kan kita gerak gitu ya, kita gerak. Apakah nanti mau dikasih velocity, terserah ya, velocity atau acceleration. Kita udah bahas di pertemuan 7 ya, 6 sama 7 tentang velocity. Misalnya si mon ini dia dikasih Vx gitu ya. Ya ini diambil dulu lokasi lamanya, simpen dulu di old position, terus nanti dia gerak kasih Vx, dia berubah kan. Terus kita cek, misalnya geraknya dikit-dikit ya. Kita cek apakah dia collide dengan
other objeknya apapun itu, apakah dia player, apakah dia dinding gitu ya, bump, apa nanti berupa senjata mungkin ya. Kalau senjata kan berarti senjatanya hilang ya, karena diambil ceritanya. Nah, pokoknya meriksa aja if collide with other object. Nah, ini ceritanya ini bump ya. Kita akan bump. Berarti apa yang terjadi? New object position, kan tadi dia gerak sedikit ke sini ya. Saya gambar aja lagi deh yang baru ya. Misalnya tadi di sini si robotnya, dia gerak ke sini. Nah, ini ya posisi baru. Berlebihan daripada itu, dia ada collide. Supaya dia nggak nabrak, dia dibalikin lagi ke sini. Ininya biar nggak nabrak. Sorry, gambarnya jelek ya. Nah, dibalikin lagi maksudnya secara sumbu ini ke atas ya. Sumbu Y. Sumbu X ya. Kok X sih? Nah, kan gini ya. 0,0 kiri atas. Tuh, berarti ini monster X-nya kita balikin lagi supaya dia nggak nabrak. Jadi new object position itu isinya adalah old position yang barusan gitu ya. Jadi kalau gambarnya mau diperjelas kayak gini lah. Saya gambar ulang deh. Oke, kita gambar ulang aja ya. Saya akan buka notes dulu. Nah, kayak gini. Kan ini ada dinding. Terus ada monster atau apapun itu gerak. Oke, kita ambil dulu old positionnya. Terus dia masih gerak ya ke sini. Oke. So far anggaplah kayaknya terlalu ini. Gini deh. So far tidak ada collide ya, tidak ada collide. Ambil old position, ambil. Jadi dia nggak ada collide. Nah, terus ceritanya dia gerak ke sini. Collide. Terus dia pengen nabrak. Kalau pengen nabrak kan ke sini berarti ya. Oke, yang ini old. Yang ini new. Nah, ketika dia collide, posisinya balikin lagi ke old. Jadi nanti yang new-nya itu diisi sama old. Nah, gitulah kira-kira. Jadi dia nggak jadi nabrak, dia bump ke sini lagi, balikin lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, terus ini silakan dipelajari oleh Anda ya. Saya tidak akan bahas. Oke, deteksi objek. Kayak gini, tadi saya udah bilang bahwa sebuah objek atau sprite dia punya width sama height. Ini pasti nempel gitu ya. Nah, sekarang untuk collision detection apakah kita mau pakai width height-nya tergantung dari kebutuhan. Nah, untuk kasus yang pertama kita pakai collision detection berdasarkan width sama height dari si sprite. Jadi kalau width dan height, jadi dia punya pokoknya semua objek itu pasti dia punya width sama height. Dia kalau digambarin dia akan punya kayak kotak begini ya. Meskipun nanti sih gambarnya dia akan transparan, tapi dia punya area ini, punya width, dia punya height. Nah, sekarang kita bandingin nih. Mana sih yang paling bagus? Apakah yang pertama, ini yang kedua, atau yang ketiga? Kalau saya jawabannya tergantung ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin supaya ini kan sebetulnya belum kolisi ya. Misalnya nih burung ini adalah temennya si keledai. Oke, terus burung datang. Dia pengen nangkring di badannya keledai. Nah, belum apa-apa, masih jauh. Ini ada jarak. Tuh ya, ada jarak. Ini sudah dianggap sebagai true collision-nya. Padahal masih jauh. Oke, kalau gitu pakai bounding box dari si body, width dan height nggak cocok ya.
Gimana kalau bounding boxnya kita bikin lagi bounding box, terus kita perkecil masih pakai rectangle. Nah ini juga sama, ternyata masih jauh, dia sudah dikenali sebagai ya true ya, collision true. Kita perkecil lagi bounding boxnya. Jadi kita kasih 3 buah bounding box di si burung. Nih ya, 1, 2, 3. Dikasih lagi di keledainya, ini ada beberapa bounding box, ada 4 ya. Jadi kalau si ini bounding boxnya nyampe collide, maka baru dianggap true. Tapi kalau masih jauh, nah ini masih jauh ya statusnya, ini dianggap false. Oke, jadi ini bagus ya. Cuman, nah untuk mengenali collision tadi, cuman komputasinya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena di sini banyak yang dicek. Bounding boxnya ada 3 bounding box untuk di burungnya aja, dan ada 4 bounding box di keledainya untuk ngecek collision doang. Gitu ya. Nah sekarang apa sih kebutuhannya? Oke, kalau pengen detail ini bagus ya. Ini bagus banget ya bikin bounding box di kecil-kecil. Tapi saya sih, kalau saya ya, saran saya balik lagi ke kebutuhan. Apakah hanya sekedar memberitahukan si keledai, oke itu ada burung datang. Saya rasa nomor 1 ini pilihan yang bagus ya. Kalau misalnya ada burung datang, keledai akan apa gitu ya. Sama nomor 2 ya, kalau burung datang keledai akan apa. Misalnya keledai akan lari karena mungkin dia ngapain gitu ya. Atau kalau misalnya ada burung, keledai akan diam saja, dan sebetulnya keledai itu kita setting dia hanya akan merespon objek yang nempel ke badannya. Nah makanya kan kata saya juga tergantung butuhnya untuk apa. Oke, contoh. Kalau yang kasus keledai tadi kayaknya nggak perlu diperdetail ya. Ini saya rasa nomor 1 udah cukup. Tapi beda ceritanya nih kalau kita pakai untuk pilihan nomor 1 ini ke game berantem. Nah kan jadi beda, makanya tergantung kebutuhan. Kalau kita mau pakai bounding box berbentuk persegi untuk game berantem kayak gini, tuh lihat. Bounding boxnya gede banget nih ya. Nih, ini bounding box yang, aduh siapa namanya lupa itulah ya. Nah ini bounding box yang baju putih. Ini dianggap udah tabrakan, collide. Kalau misalnya kayak gini, nggak kena apa-apa, terus tiba-tiba si ini healthy point-nya menurun. Wah kan jadi curang ya. Padahal kan belum kena apa-apa, tapi healthy point-nya dianggap turun, berkurang. Padahal di sini belum ada tabrakan, tapi karena bounding box-nya besar, dia dianggap udah tabrakan. Oke, gimana sih ininya, algoritmanya atau logikanya? Ya intinya mah gini aja sih. Ada konstantanya C box, ya C box, konstanta box, dan box 1. Kemudian ini parameter masukannya konstanta box dan box 1. Terus yang keduanya konstanta box dan box 2. Parameter masukannya ya. Nanti ini jawabannya true atau false gitu. Kita mau meriksa C box box 1 dan C box 2 ya. Nah, terus di sini kita akan bandingin ya, apakah box 1 X min lebih besar dari box 2 X max. Nah itu tuh dianggapnya kena ya. Box 1 X min lebih besar dari box 2 X max, itu dianggapnya kena. Jadi kalau ini min, anggap aja ini min, ini box 1 ya, ini box 1, ini box 2. Anggap aja nilai minimum dari box 1, ini X minnya, itu lebih besar. Kebalik kayaknya saya ya. Kita ulang.
Oke, kita hapus-hapus dulu ya. Nah, box 1 X min, X minimum lebih besar dari box 2 X max, atau box 2 X min lebih besar dari box 1 X max. Nah, ini gimana bacanya? Coba kita lihat ya. X, kita lihat nilai X-nya ya. Kalau X berarti yang ini ya. Nah, ini dia. Gitu ya. Ini min, ini max. Salah, max ya, bukan yang itu. Yang ini max. Saya ganti tinta aja kayaknya ya. Terus yang ini min, yang ini max. Nah, kalau X min lebih besar dari X max, atau ini box 1 X min lebih besar dari box 2 X max, atau box 2 X min lebih besar dari box 1 X max, itu dianggapnya collide ya. Nah, begitu pula yang Y-nya. Oke, ini sama-sama ya, minnya di atas. Kita ganti warna. Ini min, kebetulan sejajar ya. Ini max untuk Y-nya. Ya, kalau atas bawah berarti ya nanti mungkin kelihatan ada collide-nya. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Kalau ini benar nilainya semuanya terpenuhi di antara salah satu ini, maka dia akan mengembalikan true. Kalau tidak, berarti nggak collide gitu ya. Nah, sekarang bounding box-nya kita perkecil. Lihat lagi. Oke, di reduce kita perkecil. Ini min, ini max. Diperkecil ya. Nah, sekarang lihat deh. Apa yang terjadi? Ini udah masuk ke areanya si prajurit yang putih ini ya. Kok prajurit sih? Itulah ya pokoknya ya. Si petarung yang baju putih padahal udah kena ke area ini tapi dianggap tidak collide. Oke, betul, ruang kosong dapat dikurangi, tapi nggak bisa ya. Ternyata harusnya kita bikin lagi multiple bounding box. Nah, ini lumayan ya. Lumayan. Kan kebayang ya kalau lagi berantem. Ini ada ruang kosong nih. Daerah ini, si ini tuh cuman nyentuh sedikit, dianggap kena gitu ya, padahal nggak kena ya. Tapi kalau ini kan nggak tuh ya, ininya tidak collide. Oke, jadi kita perdetil lagi menggunakan beberapa bounding box supaya ininya lebih bagus lagi. Nah, sekarang kalau kita pakai circle collision detection, karena di Godot juga di situ ada area-area untuk collision detection, itu kita bisa pilih sih, ada yang rectangle, ada yang ellipse atau circle ya, ada yang polygon. Nanti kalian cek aja ya di Godot ya. Nah, ini kita pakai circle ya, sama aja sih, cuman yang kita bandingkan ini adalah radius dari masing-masing bound ya. Jadi ini radiusnya berapa, ini radiusnya berapa. Apakah tadi yang saya bilang ya, ini bound R. Nah, ini ya, ini bound R. Apakah nanti si bound X atau bound Y ditambah bound R lebih besar atau lebih kecil daripada si yang putih bond white gitu ya, BW. Nah, ini yang kita ukur ya. Tadi kita udah bahas di video pertama ya. Nah, sekarang supaya lebih detail lagi gimana? Kalau saya sih, tapi komputasinya tinggi sih memang ya.
Saya pakai ini. Saya bikin kalau di animate, itu kita bisa enaknya ya, di animate bounding box-nya kita bisa tentukan sendiri rutenya. Nah, kayak begini. Jadi nanti kalau kena hit test point atau hit test object itu baru dianggap kena kalau mengembalikan nilai true. Oke, ini dianggap tidak kena ya. Jadi kita bikin bounding box-nya kayak begini. Dan don't worry, di AS3 sudah menyediakan fungsi deteksi kolisi. Ya, waktu dulu kita pakai animate ya, waktu di sistem multimedia. Jadi kalau pengen tahu di sana silahkan aja. Nah, kalau di Godot gimana? Ya, Godot ya tadi saya udah cerita, dia pakai kotak ya atau pakai lingkaran. Nah, sekarang kita pilih lagi ya, mana yang lebih baik? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Oke, yang A. Ini dari sejak di sini collision detected ya. Pengennya kan kalau ini nempel seperti ini baru detected. Tapi ternyata dia dianggap detected dari sejak awal. Apakah yang B? Yang B kita bikin bounding box-nya lebih kecil, ada bounding box luar, ada bounding box dalam. Seperti yang cerita mobil itu ya, yang di video pertama kita bisa tentukan area deteksi. Kalau misalnya kena area luar maka masih nggak apa-apa, masih aman. Kalau kena area dalam terus gimana gitu ya. Nah, ini dikenali daerah sini, nih yang kecil ini, tapi waktu yang ini nggak dikenali, cuman ini udah lebih bagus ya, ini better ya. Oke, jadi mau pilih yang manakah? Menurut saya sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau yang C, rasanya yang C sama aja ya. Oke, kalau yang C sama aja dengan ini. Nah, cuman kalau yang C ini ada dia hanya mengenali areanya aja, dan kebetulan functionnya kalau di AS3 tuh udah ada ya. Karena ada dua, ada hit test point, ada hit test object. Ya, berikutnya respon dari kolisinya. Kan udah nih, kita nentuin ini area collision detection-nya yang mana aja. Collision response-nya apa? Apakah? Nah, tergantung dari rule. Kalian yang bikin rule-nya di game masing-masing. Apakah batalkan pergerakan? Apakah objek mati menghilang? Apakah meledak? Apakah bertumbuk? Membal gitu ya. Nah, ini akan melibatkan momentum atau elastisitas. Kayak ini ya, bola basket tek 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 kena dasar tanah, dia akan membal lagi ke atas ya. Elastisitas, apakah bolanya mau begini atau nanti ada efek agak gepeng gitu karena membal gitu ya, terus balik lagi ke atas karena tadi elastis gitu ya. Tergantung dari kalian. Nah, contohnya pada tabrakan mobil, motor ya, pada game racing. Ini kita bisa menggunakan momentum. Hukum kekekalan momentum, masih ingat nggak? Ayo. Nah, saya pun lupa ya. Oke, ini harusnya gerak nih. M kali V ya. Gitu ya, hukum kekekalan momentum ya. M1 kali V1 sama dengan, nah saya lupa lagi nih apa nih. Oke, jadi ini apakah dia lebih membal atau dia balik lagi ya kayak dulu ya. Ada tumbukan lenting sempurna. Nah, seperti itu ya, atau mau tumbukan lenting sebagian. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalian silahkan pelajari fisikanya. Atau momentum untuk yang ini, nanti dia ke sini, calculate. Kalau ada dua benda ini gimana sih? Yang satu lagi akan membal kemana? Mentalnya kemana? Gitu ya. Tentunya kan ini tergantung dari vektor ya. Vektornya ini tek 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 ini ke sini
atau nanti ada yang ke sini. Nah, gitu ya. Oke, itulah kira-kira ya. Nah, di game Anda ada collision detection-nya nggak? Coba silahkan didiskusikan per grup. Baik, itu saja perkuliahan kita tentang collision detection. Silahkan kerjakan mission of the day-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.